Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Umat semua yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah kesempatan kali ini kita akan mempelajari kata benda yang mana kata benda tersebut akan dibaca dengan kasrah untuk tahapan yang kedua. Kita buatkan baganya, silahkan lihat di bagan bahwa mubtada atau jumlah ismiyah mempunyai dua rukun penting, mubtada dan khobar. Mubtada bisa tersusun dengan bentuk yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Yang mana murakkab di sini maksudnya adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kemudian khobar juga begitu. Khobar bisa tersusun dari mufrad dan murakkab yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Jika mubtada maka hanya tersusun dari dua hal ini saja, mufrad dan murakkab. Sementara khobar tidak hanya mufrad dan murakkab, akan tetapi masih ada lagi. Ini yang disebut sebagai syibhul jumlah. Halaman berapa? Yang di bagan saja biar lebih mudah. Nah, lihat di bagan. Sekarang kita akan mempelajari syibhul jumlah atau semi kalimat. Kenapa disebut sebagai semi kalimat? Karena seakan-akan ketika kita mengatakan hal tersebut, orang setidaknya langsung akan memahami. Orang langsung akan memahami. Berbeda ketika kita menyebutkan pulpen Ustadz atau pulpennya Ustadz. Meskipun terdiri dari dua kata, orang masih belum bisa menerka. Maksudnya pulpen Ustadz ini bagaimana? Berbeda ketika saya mencontohkan salah satu syibhul jumlah adalah kata menunjukkan kata keterangan tempat, seperti contoh dalam bahasa Indonesia di dalam. Ketika saya mengatakan di dalam rumah, setidaknya orang langsung akan memahami meskipun tidak sempurna pemahaman tersebut. Di dalam rumah. Bahkan ketika seseorang tanya pun kemudian dia menjawab di dalam rumah, orang pun langsung akan memahami tanpa mengulang apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu disebut sebagai syibhul jumlah atau semi kalimat. Syibhul jumlah ada dua. Yang kita pelajari pertama adalah huruf jar. Yang mana jika ada salah satu dari huruf jar yang akan kita sebutkan, maka kata benda, huruf jar ketika ditambah dengan kata benda, maka kata benda tersebut akan berubah harokatnya dibaca dengan kasrah. Huruf jar apa saja yang disebutkan dalam kitab? Nanti yang lain akan kita tinggalkan, hanya beberapa yang bisa kita gunakan. Seperti contoh bi, ila, min, ala, fi, an. Kemudian kaf, li. Kemudian wa dan ba, waw dan ba. Di sini kita tinggal dulu. Artinya dengan, ila ke, min dari, ala di atas, fi di dalam, an dari, kaf seperti, li punyaan. Ya. Meskipun tidak seluruhnya bisa kita gunakan, tapi ada yang langsung bisa kita gunakan. Seperti contoh, li nanti bisa dibaca dengan la juga. Seperti ini nanti setelah kita jelaskan agak akhir. Yang bisa kita gunakan, yang saya bulati. Yang langsung bisa kita gunakan.
Ya, selain dari yang kita bulati di sini tidak bisa digunakan ya, kecuali harus didahului dengan kata kerja. Jadi kita tinggalkan karena kita belum belajar kata kerja. Jadi untuk mudahnya yang kita bulati di sini yang akan kita jadikan sebagai contoh. Seperti contoh kita ambil kata fi yang artinya di dalam. Fi ditambah dengan kata kelas. Faslun. Atau dengan alif lam boleh, tidak ada masalah. Menggunakan alif lam atau tanpa alif lam boleh. Fi di dalam, faslun artinya kelas. Ketika kemasukan fi kata kelas, kemasukan fi yang artinya di dalam kelas, maka ketika itu harokatnya yang harusnya dengan dhamma maka akan berubah dengan kasrah, ya, berubah menjadi majrur. Seperti contoh fi faslin, karena tidak ada alif lam maka harus ditanwinkan. Kemudian yang kedua fil fasli, ketika ada huruf jar maka di sini keduanya disebut sebagai majrur, dan majrur harokatnya harus kasroh. Jadi kita akan mempelajari yang kedua di sini. Kata benda dibaca dengan kasroh. Yang pertama ketika menjadi mudhof ilaih, yang kedua ketika menjadi majrur, yaitu ketika kemasukan huruf jar. Sekarang kita akan buat menjadi sebuah kalimat contoh, menjadi kalimat sempurna. Al-kitabu di atas. Oh, nggak bisa ya. Boleh. Al-kitabu alal maktabi, ini yang paling sering dibuat contoh. Nanti kita tulisannya nggak hanya seperti alal maktabi, bahkan nanti bahasanya, karena kita mungkin ya sudah bukan anak-anak, ketika memahami bahasa Indonesia yang lebih tinggi, setidaknya kita bisa mampu untuk memetakan bahasa tersebut. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu mubtada, buku itu di atas meja. Al-kitabu mubtada, terdapat alif lam. Ala termasuk huruf jar. Maka setelahnya disebut sebagai majrur. Dan tanda dari majrur adalah dikasrohkan. Maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Karena di sini ada mubtada, pasti membutuhkan khobar. Dan khobarnya adalah jar, dan majrur di sini sebagai khobar. Lihat khobarnya dari syibhul jumlah, yaitu huruf jar dengan kata bendanya. Huruf jar dengan kata bendanya sebagai khobarnya. Sampai di sini umat bisa dipahami? Insya Allah. Contoh selanjutnya kita ambil contoh seperti anti kasyamsi, karena ada alif lam. Karena alif lamnya di sini alif lam syamsiyah, maka harus dihilangkan, seakan-akan masuk ke huruf setelahnya. Anti kasyamsi. Samsun artinya apa? Matahari. Ya, kamu seperti matahari. Anti sebagai mubtada, karena di sini adalah kata ganti, ya. Kemudian kaf huruf jar, asyamsi majrur. Jar dan majrur sebagai khobarnya. Atau kepunyaan. Contoh kepunyaan li, kita tuliskan contoh. Al-kitabu 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 lil ustadi, karena aslinya li ditambah dengan al-ustadu.
maka menjadi lil ustadi. Jadi langsung dibaca lil. Aslinya li al ustadu, maka dibaca lil ustadi. Alkitabu mubtada, ini tandanya. Li huruf jar, al ustadi majrur. Ini tanda majrurnya sebagai khobar. Mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Hah? Mudah insyaallah. Alhamdulillah. Contoh dengan bahasa Indonesia. Ambil salah satu dari li, kaf, fi, ala, min. Ummu Ahmad. Hadirah Ummu Ahmad? Ya, silakan Ummu Ahmad. Buat sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut terdapat salah satu dari huruf jar yang kita bulati di sini. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Saya di dalam masjid. Saya di dalam masjid. Ya. Berarti menjadi ana fil masjid. Terlalu kecil. Ana fil masjid. Ya, silahkan di i'rab. Ana mubtada fi jar Majrur. al masjid majrur. Jar dan majrur sebagai khobar. Ini tanda majrurnya. Contoh selanjutnya, Ummu Armi ada? Ada. Ummu Armi mana? Oke, silahkan. Ini Ummu Musri belum ada namanya. Silahkan. Contoh dengan bahasa Indonesia. Ada salah satu dari huruf jar ini yang kita bulati. Sebuah kalimat. Selain saya sudah ada. Mungkin yang lain. Yang lain. Nanti kalau sering anak, orang Arab tidak terlalu suka. Ya. Orang Arab menghindari penggunaan, selalu menggunakan kata anak, karena ini salah satu bentuk bahasanya iblis. Selalu iblis mengatakan qala ana khairum min, ana. Selalu mengatakan dengan didahului ana. Oleh karena itu orang Arab lebih menyenangi jumlah fi'liyah daripada jumlah ismiyah. Jadi mereka selalu menghilangkan kata ana di depan. Nanti kita akan belajar jumlah fi'liyah. Ali. Iya, bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ali. Saya Ali di dalam ruangan. ruangan. Nah, ini selain kata di dalam mungkin. Ali di atas atap, di atas genteng, di atas loteng. Serah, silakan. Pulpen itu jadi harus. Ya, pulpen itu di atas meja, masih sama, nggak apa-apa. Bahasa Arabnya jadi. Ya, pulpen kolamun. Jadi, ya al-qalamu, ingat selalu harus ditambah dengan alif lam. Al-qalamu ala alal maktabi. Ya, silakan di i'rab. Di i'rab diberi kedudukan al-qalamu mubtada, ala baru itu majrur. Ya, ini tanda majrurnya kasrah. Jar dan majrur sebagai khobar. Ya. Oh iya Pak.